Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat bediler, pecinta senapan angin? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan membahas total biaya untuk perakitan unit dari GS88, yaitu bengal Extra Big NBL 18 dengan full spek, spek yang menurut saya udah maksimal menurut saya. Jadi kemarin sih 2 bulan 3 bulan lalu kita sempat merakit unit dari GS88 yaitu bengal. Dan berikut sedikit gambaran buat teman-teman barangkali mau merakit senapan angin, khususnya untuk produknya GS88 yaitu bengal. Kita mulai dari harga chambernya sendiri guys. Chamber basicnya bengal Extra Big itu di harga 3.300.000 guys. Nah, chambernya ini belum termasuk bottom plenum bawah belum, terus belum termasuk plenum depan juga. Itu di harga 3.300.000 guys. Pembelian melalui Tokopedia, di tokonya Mas Pangestu Hunter. Di situ saya beli part semuanya, hampir 80% itu dari beliau Mas Pangestu selaku seller yang langsung dari markasnya GS88 guys. Lanjut, setelah chamber kita ke popor guys. Nah, popor belakang ini dari Bandura guys ya, itu di harga 3.500.000 guys. Popor ini 3.500.000, hampir malah lebih mahal popor daripada chambernya sendiri guys. Chamber 3.300.000, popornya ini 3.500.000 guys. Jadi ini udah duralium bahannya. Ini bisa di setel chickpiece-nya, sandaran bahu bisa disetel, terus ini juga bisa dilipat ya guys, tuh bisa dilipat, jadi lebih proper untuk belusukan, jadi nggak nyangkut-nyangkut. Dan lipatannya sendiri ada magnetnya guys, ada magnetnya, jadi nggak gojlak-gojlak kalau dipakai hunting. Lanjut, setelah popor guys, kita ke bottom plenum guys. Plenum bawah ini kemarin kita beli di harga 600.000 guys. Udah PNP, tinggal pasang. Terus setelah bottom plenum depan guys, plenum depan ini 300.000, ini 300.000 guys, 300.000. Terus lanjut, setelah plenum laras guys. Laras sendiri kemarin kebetulan kita pakai produknya Lotter Walter yang polygon ya guys ya, alur 6. Untuk review jelasnya lebih ada di video saya guys. Untuk laras dan alurnya, laras 3.300.000. Lanjut ke regulator guys. Regulator ini Taiwan guys, regulator Taiwan ini itu di harga 350, udah tersetting output 1800 PSI guys. Nah, ini biar dari sini kelihatan regulatornya. Ini udah terima bisa posisi V gini guys. Itu 350.000. Oke, selanjutnya setelah
regulator, kita ke tabung guys. Tabung ini kita menggunakan Taiwan DWM guys, dengan kapasitas angin tampungnya itu 700 cc. Dia punya OD 60 guys, 60 mili DWM 700 cc. Ini di harga 2.450.000 guys, 2.450.000. Puas banget kalau buat bolang seharian. Ini angin nggak habis-habis, apalagi kalau pakai output di bawah 2000, 1800 itu di powernya udah lumayan kenceng. Terus settingan kemarin juga dibikinnya nggak terlalu boros guys. Selanjutnya setelah tabung, kita ke aksesorisnya ya guys ya. Kemarin sempat bingung milih teleskop dan akhirnya jatuh di pilihan yang Discovery, merek Discovery LHD LHD 8, pembesaran sampai 32, tub depan ini 56, FFP ya guys ya, SFIRZ. Sorry guys, kemarin ini sempat sempat hampir salah memilih guys. Jadi tadinya mau milih yang yang enggak FFV, cuman pemiliknya ini kan memilih untuk yang fitur FFP, jadinya kita pilih Discovery LHD 8 sampai 32, tub depan ini 50, SFIR zero stop ya guys ya. Dan review lengkapnya juga udah ada di video kita. Ini jernih banget guys. Di harga kemarin ini kita beli offline guys, kita beli offline di toko Daya Karya, alamatnya di Makassar. Kebetulan ada kemarin saudara yang pesen ini berdomisili di Makassar, jadinya beliau membeli secara offline di harga kurang lebih 2.450.000 offline, terus dikirimkan ke saya untuk disetting itu kurang lebih 100.000 ongkirnya guys. Jadi 255 ya guys ya. Ini Discovery ini teleskopnya lumayan berat guys, jadi kalau untuk ngerambo kurang direkomendasiin untuk teleskop ini, karena unitnya sendiri sih sebenarnya ini udah ringan karena kan menggunakan tabung DWM komposit, terus ininya juga popornya bisa dilipat seperti itu. Cuman dengan adanya aksesoris lainnya kayak teleskop, terus bipod, itu menjadikan bobotnya itu tambah kurang proper untuk bolang gitu. Ya kalau untuk nyanggung sih enak-enak aja guys. Kalau untuk nyanggung itu nyaman sekali ini unit. Untuk top speed bukan top speed gitu ya, jadi rekor saya untuk pernah nembak menggunakan unit ini itu di jarak 90 meter guys, karena di daerah saya itu buruan yang jauh itu agak susah juga. Jadi ya burung terkukur di jarak 90 meter itu saya nggak menggunakan strelok atau stiker turret, saya cuma perkiraan aja, itu saya turunin 1,5 dot, terus agak saya koreksi ke kiri setengah dot, itu hit guys, menggunakan Mimis 15 green kayak gitu. Terus kita lanjut ke aksesoris ya guys. Teleskop termasuk aksesoris. Terus aksesoris selanjutnya itu kemarin kita beli peredam dulu deh. Peredam ini kemarin menggunakan Hogan Trident guys. Hogan Trident ini di harga 350 guys. Cuman ini saya bungkus kain ngamo biar tidak lecet-lecet, kan suka kepentoknya di ujung guys. Kalau buat hunting itu sering kepentok, makanya saya bungkus dengan
kain kamu. Terus aksesoris selanjutnya guys, kemarin beli ini guys, bipod rambu. Bipod rambu ini panjangnya 75 cm guys. Jadi untuk nyanggong, cuma nyanggongnya kurang nyaman. Harusnya kalau nyanggong itu enaknya tuh emang pakai tripod guys. Cuman ini berhubung kemarin juga yang punyanya udah ada tripod, akhirnya supaya bisa buat multi hunting guys, bisa buat nyanggong, bisa buat ngerambu, itu akhirnya dibeliin bipod rambu. Harganya kurang lebih 435 guys di Shopee. Cari aja di Shopee, banyak toko-toko yang jual bipod rambu 75 cm. Terus kemarin kan gini guys, ini tuh kemarin kalau bawaannya relnya, bawaannya bengal ini, itu kalau dipasangin bipod itu tuh dia posisinya bisa, karena awalnya kita udah pasang kenceng nih guys, udah pasang kenceng buat jalan, tekak tekuk gitu, lama-lama kendor sendiri guys bautnya ini. Akhirnya kemarin diakalin menggunakan ini peninggi rel 22 ke 22, jadi tampilannya lebih mengcover ke botol ini. Awalnya kan nyampe sini doang guys, jadi botol juga nggak kena, nyampe regulator doang. Coveran apa namanya, reel bawahnya bengal ini menurut saya sih kurang panjang. Cuman di produk yang baru, yang generasi setelah ini kan dia Markas bikin apa itu namanya, setelah ini itu kan dia bikin yang lebih gede itu guys, apa namanya lupa saya guys. Itu dia itu reelnya memang lebih panjang, dia lebih panjang karena mungkin dilihat dari pengalaman yang bengal. Dia itu bikin unit namanya Goblin guys, Goblin namanya. Goblin itu reel bawahnya ini bisa sampai ke sini, jadi nggak harus pakai aksesoris ini. Aksesoris ini lumayan guys, kemarin dibeli di harga 400 ribuan di Shopee juga. Peninggi rel 22 ke 22, jadi teman-teman misalkan udah punya unit bengal, kok ada keluhan dengan reel bawah, dipasangin bipod itu suka kendor sendiri, ini solusinya guys. Ditambahin peninggi rel, ukurannya 22 mm ke 22, jadi adapter peninggi rel gitu. Itu sampai sekarang sih nggak ada kendala guys, jadi nggak pernah yang kejadian kendor sendiri, itu nggak pernah guys, nggak pernah kendor sendiri gitu. Terus lanjut aksesorisnya apalagi ya, peredam udah, bipod udah. Oh iya ini guys, tali sandang. Tali sandang kebetulan ini kan tali sandang Makpul. Tuh Makpul guys. Jadi tali sandang taktikal buat unit ini tuh menurut saya lebih cocok daripada dikasih tali sandang jerat ataupun tali sandang yang lainnya guys. Karena apa? Pernah kejadian juga. Waktu unit ini udah jadi siap hunting, yang punyanya nyoba disandang, digendong menggunakan tali sandang jerat. Kebetulan kok ya delalah merucut guys, merucut, laras kepentok ke jalan cor-coran. Itu jadi ya mudah, ini sih nggak begitu ini ya guys, nggak begitu kencang, jadi nggak sampai yang bengkong, nggak, akurasinya masih tetap dapat dan nggak berubah. Itu menurut saya sih dibeliin yang itu aja guys, tali sandang yang taktikal, jadi biar lebih proper dan safety ya tentunya ya, seperti itu. Terus selanjutnya aksesoris apalagi, ini yang kemarin sempat dibeli teh ini guys, apa namanya, mounting teleskop. Mounting teleskop ini kemarin bawaannya kenapa diganti, bawaannya yang Discovery ini juga mungkin jadi kelemahan produk ya guys ya. Yang harusnya teleskopnya bagus, jernih ya guys ya, fiturnya udah oke,
ada zero stop. Cuman dengan adanya kendala ini guys, itu kita jadi nambah modal untuk membuat yang nyaman ya guys ya, membuat yang nyaman. Jadi yang harusnya nggak harus membeli mounting teleskop. Jadi kendalanya itu gini guys, waktu zeroing di jarak 30 meter saya pengen nempelin stiker turret tadinya, saya mundur 50 60 sampai jarak-jarak berikutnya itu kok jatuhnya mimis tetap di cross guys, sehingga di jarak tertentu apa namanya, kalau misalkan diputar itu tuh elevasinya kurang jauh guys. Alhasil ya zero stopnya menurut saya sih kurang apa ya, kurang maksimal ininya. Akhirnya saya lihat referensi dari teman-teman senior di dunia perbedilan, itu ternyata kalau nggak diganjel ya diganti teleskop yang long gitu, daripada diganjel nanti bisa rubah-rubah. Akhirnya dibelikan yang mounting yang long guys, harganya lumayan 450.000 guys. Jadi kan menjadi kelemahan produk ini sendiri ya, yang harusnya bisa apa ya, langsung bisa dipakai. Ini ya bisa dipakai, cuman kurang nyaman gitu loh, elevasinya kurang tinggi, kurang banyak gitu guys. Terus sedikit ini apa ya, review penggunaan unit pengal dari GS88 itu. Menurut saya sih kalau bagi pemula kayak saya ini nggak terlalu repot ya, ngerakit unit, kita beli part, kita setting sendiri, kita cari akurasi, dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan pakai settingan 15 grand, terus pengen lari berapa fps, itu tuh mudah guys, menurut saya mudah ya. Jadi nggak terlalu banyak yang dioprek dalemannya itu udah ketemu, akurasinya udah ketemu, gampang lah kalau untuk merakit unit GS88 itu. Karena mungkin dari markas sendiri udah di QC dengan baik, makanya untuk pengguna pemula seperti saya ini lebih gampang lah untuk menyesuaikan spek yang akan kita inginkan untuk unit yang kita akan setting gitu guys. Mungkin itu aja sih guys, apalagi ya, udah aksesoris udah, basicnya udah. Oh ya guys, kalau pengen rakit unit itu ini opsional ya guys ya, kayak tabung ini juga. Kalau tabung sendiri kan ini emang permintaan yang pesan kakak saya itu kan pengen DWM ini guys, Taiwan. Ini harganya 3 juta, ini udah 3 juta, popor udah 3 juta, teleskop 3 juta. Kalau menurut saya sih opsional. Kalau untuk chamber ya, kalau pengen dari 88 ya harganya 3 juta sekian. Untuk laras ya cari yang lokal bisa. Ini laras kebetulan juga LW Walter yang polygon Jerman, jadinya ya harganya 3 kali 4 udah 12 guys. Belum aksesoris perintilannya itu ya. Kemarin itu kalau saya kalkulasi itu, ini kakak saya yang bikin itu minta saya untuk merakit itu kurang lebih itu habis 20 jutaan ya guys, dengan spek seperti ini. Tapi memang puas sih guys, akurasinya juga oke. Nah ini guys, namanya guys Bejan 39 ya guys. Tuh, cakep, warnanya merah black, merah dan hitam. Oke, mungkin gitu aja guys ya, sedikit apa ya, totalan dari apa yang kemarin kita kerjakan. Sempat tertunda untuk mengupload. Total biaya atau total
budget yang dikeluarkan untuk merakit unit bengal itu berapa tuh baru saya jelaskan sendiri. Nanti kalau untuk link apa saya nggak cantumin, teman-teman bisa cek sendiri di Tokopedia banyak, terus di Facebook juga banyak. Kalau mau minta nomornya Mas Pangestu nanti boleh saya komen aja guys, komen nanti Mas minta nomornya Mas Pangestu, mau langsung ke markasnya, nanti saya kasih guys. Ini tuh unitnya sangat cakep guys. Oke, mungkin segitu dulu guys. Ini udah sore dan udah mendung mau hujan. Ini kita di kebun belakang rumah. Mungkin gitu aja guys. Tetap semangat, tetap bijak menggunakan senapan angin guys, karena senapan angin ini udah bukan mainan lagi ya menurut saya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak biar tetap safety. Terus kalau posisi nggak digunakan, kalau bisa magasin jangan sampai ditempel. Angin juga jangan dikosongin juga guys, jadi diisi di bawah tekanan OP regulator. Ini kan menggunakan OP 1800. Jadi kalau misalkan disimpan dengan waktu yang lama, misalkan sekarang kayak musim hujan kita jarang hunting kayak gitu-gitu, tekanan anginnya kita disimpannya itu di tekanan angin 1700, karena ini OP nya 1800 seperti itu guys. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih atas supportnya teman-teman, semoga selalu sehat, lancar rezekinya, dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.